Warung Bola. Halo jajanku, kembali lagi bersama kami Mafia Sawer di program kesayangan kalian Warung Bola. Masih bersama Johnny gue di sini dan John Aman di sini bakal menemani istirahat malammu selama 30 menit ke depan. Nah, dan kita akan membawakan berita seputar sepak bola yang dikemas secara Kebahayaan. bahaya sih. Hari ini bagaimana Johnku? Alhamdulillah seger-seger, sehat. Yang penting sehat waras. Wah iya benar itu wis. Pokoknya disyukuri terus dengan apa yang sudah terjadi di kehidupan kita. Benar sekali. Mau susah itu diperbaiki, Benar. mau baik itu dipertahankan. Benar. Wah, ini bijak sekali saya. Kalau Ini. bisa lebih ke atas lagi. Wah, amin. Seperti melihat kondisi Persik Kediri yang akan menjamu Semen Padang di Stadion Brawijaya Kediri pada Sabtu besok 21 Desember jam 3:30 sore. Benar sekali Jambu. Jadi Kans Macan Putih meneruskan tren kemenangan ya. Nah. Meskipun kemarin kalah sama Persebaya Surabaya 4-1. Benar sekali. Jadi persaingan juga di papan tengah Liga 1 berlangsung amat dramatis juga ini John. Ya. Persik Kediri perlahan mulai menemukan langkahnya setelah dikalahkan oleh Persebaya untuk ikut dalam persaingan setelah sempat terseok-seok juga ya. Yap. Begitu pula Dewa United yang kembali menunjukkan produktivitasnya lagi tinggi. Nah, tapi di sisi lain ada Arema FC dan Persita Tangerang yang justru menunjukkan grafik menurun. Ya, benar sekali. Jadi imbasnya perolehan poin di papan tengah pun juga cukup sengit, saling berdekatan ya. Yap. Dan potensi untuk terjadi pergantian posisi yang sangat drastis pun juga tidak terhindarkan dalam satu pekan pertandingan. Jadi kini tim-tim tersebut juga harus mengembalikan konsistensinya. Yang positif tentu ingin mempertahankannya. Tim yang sedang terpuruk pun juga tidak mau ketinggalan ya, sehingga sekiranya yang dulunya keras perebutan posisi puncak klasemen ini dulu, mari kita nikmati saling jegal di papan tengah. Benar sekali Jambu. Jadi untuk papan tengah sedang ribut sendiri, tetapi di papan atas Persebaya yang sangat tenang dan menghanyutkan. Wah, tapi berbahaya untuk Persib Bandung. Benar sekali itu. Wah. Tapi ya. Ya. Untuk melawan PSM Makassar, melawan apa? Melawan Borneo. Habis itu melawan ke Bali juga. Ya, Bali United. Meski Paul Muster ini sudah optimis kalau misal meneruskan tren positif sampai putaran pertama selesai. Oke. Ya kita doakan aja lah ya, demi tim kebanggaan kita dan semoga untuk tim yang lain yang tidak kami banggakan tentunya itu bisa kepreset. Ya, jadi kemenangan yang jadi modal berharga ketika mereka menjamu Semen Padang di Stadion Brawijaya Kediri pada Sabtu sore besok. Tentunya mental pemain Macan Putih sedang terangkat. Jadi mereka yakin bisa meneruskan tren positif di laga kali ini, Jonku. Benar sekali. Jadi peluang untuk menang cukup terbuka ya untuk Kediri ya. Nah. Sebab Persik akan didukung oleh supporternya. Satu. Sudah begitu Persik bisa menurunkan skuad terbaiknya, mulai dari si Valenti, Rami Ruben Goji hingga back Brandon Lucas. Yap. Jadi cuman Persik Kediri harus waspada. Secara historis Semen Padang lebih unggul dalam dua pertemuan di Indonesia Super League 2014. Macan Putih selalu kalah oleh Semen Padang. Bener, Jon. Apalagi nih ya, pasukan dari Kabau Sira ini juga baru saja mengimbangi pemuncak klasemen, yaitu Persebaya Surabaya di laga akhir. Mau itu ada sangkut pautnya dengan mafia bola atau kecurangan di dalam pertandingan. Ya. Nah, tapi tetap kita sebagai supporter tetap optimis agar Persebaya tetap selalu memberikan performa yang epic, yang terbaik buat kami semua supporternya dan untuk kota tercinta Surabaya itu. Dan semoga juga bisa jadi contoh kota-kota yang lain yang
punya tim yang berada di Liga 1 dari Sabang sampai Merauke. Untuk Persebaya tetap harus konsisten mempertahankan tren positif mereka. Selain itu juga memberikan contoh untuk supporter-supporter yang lain di seluruh Indonesia. Itulah. Karena kita ini memberikan gebrakan yang cukup luar biasa ya. Di karena tak mau loh. Otak ambil. Gak sinkron. Langsung aja kita sinkronkan lagi di posisi klasemen sementara dan head to head di 5 laga terakhir Johnku dari kedua tim tentunya. Jadi ini ya, semoga saya tidak meleset ya tadi. Jadi satu kemenangan bakal memberikan bonus besar bagi Persi Kediri. Mereka akan kembali ke papan atas atau setidaknya 7 besar di klasemen. Motivasi tersebut menjadi tambahan booster untuk menaklukkan Semen Padang di kandang. Dan juga Persi Kediri ini juga lagi memperbaiki lini serangnya. Dalam 5 laga terakhirnya Macan Putih hanya mencetak 3 gol. Selain perolehan gol yang seret ini ya, dampaknya juga tentu pada perolehan poin. Tapi kalau melihat dari Persik Kediri yang kemarin bertamu ke Surabaya ya, itu biarpun skor terakhir tuh 4-1, tapi jual beli serangan tuh sangat-sangat epic yang terjadi. Iya. Dan sangat seru sekali pertandingan Sangat itu. seru waktu itu. Jadi selain kita melihat permainan Persebaya sangat pragmatis ya, tidak bisa ditebak. Benar. Itu bikin bingung Persik Kediri waktu melawan Persebaya Surabaya di BT kemarin. Benar banget Janju. Jadi ini kelebihan dari pelatih Persik Kediri ada Marcelo Rospai. Jadi masih sangat sabar ya untuk menantikan kontribusi dan striker utamanya Ramiro Vergonzi yang dalam 15 laga yang sudah berlangsung. Catatan pemain Argentina yang sebenarnya lumayan ini, dia mampu mencetak 4 gol dan 1 assist. Namun Ramiro Prospect ini juga meminta lebih karena dukungan dari lini tengah juga sudah cukup optimal ya untuk menunjang produktivitas dari golnya ini sekali. Jadi cuma ada satu nama yang bisa menjadi pembeda ya, ada MK Nafi, striker lokal AC Kediri itulah yang jadi penentu kemenangan 1-0 atas Arema FC. Dan torehan itu jadi gol debutnya di Liga 1 musim ini. Banyak Persib mania yang berharap Kanafi menjadi striker dalam laga sore nanti. Nah, mungkin seperti itu aja yang bisa kita sampaikan untuk pertandingan dari Persik Kediri yang akan melawan Semen Padang tentunya. Jadi untuk besok dari Sabtu nih ya. Nanti kita akan bahas lagi dengan tim yang lain di segmen kedua. Kita sekarang akan pamit undur diri dari segmen pertama. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di Jawa TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV.
morning buat John tuh dimanapun kalian berada. Ya. Apalagi di sini hari tua ya. Hari Tua ya. ya. Jadi ayolah kirim salam-salam biar kita bisa bertahan hidup di Negeri Konoha ini. Tentunya ini untuk salam-salam ya. Sebenarnya Ya. kan hari ibu, Pak. hari ibu, apalagi hari bunganya. Iya. Mungkin ada yang memberikan bunga untuk ibunya, memberikan kado emas, berlian, Tapi itu terlalu mainstream sih. padang gitu ya. Cuman biasa lah ya. Biasa. Seperti kayak titip salam-salam itu sangat unik loh. Sangat unik loh, apalagi dibacakan di program TV. Benar sekali. Nah, Jadi langsung aja hubungi kontak yang ada. Siapkan kata-kata dan sawerane Yohan. sing akeh. Ya, jangan lupa langsung kita bacakan salam-salam dari kalian untuk orang yang kalian cinta tentunya di program TV kesayangan kalian tentunya. Benar sekali. Jangan lupa langsung direkam bahwa salam-salam kalian bisa masuk TV, John. Benar. Iya, gitu ya. Oke, lanjut. Selain salam-salam, ini ada salam dari supporter yang tim yang punya supporter yang fanatik ataupun Kedua-duanya ya. yang setia dan sejati Benar. supporter. Jadi seperti supporter Persija Jakarta Iya. akan bertemu dengan supporter BJS Brigada Kurva Sud. Brigade. Tapi untuk dapat tangan dong untuk supporternya. Baik. Dan rivalitas cuma 90 menit. Iya, benar banget. Jadi untuk Persija Jakarta ini akan bertanding di Jakarta International Stadium. Ya, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. wah luar biasa sekali. Jadi Macan Kemayoran ini mencari pelampiasan. Apakah Super Elang Jawa akan jadi habis-habisan di JIS kali ini? Kita nggak tahu ya. Ataupun bisa sebaliknya. Nggak tahu pun bisa Karena sebaliknya. bumi masih berputar, kadang di atas kadang di bawah. Kadang di bawah dan bola pun masih bisa menggelinding. Benar sekali. Tapi yang sulit diturunkan dari atas ke bawah cuma persebaya. Iya, masuk terus. Ya, jadi ambisi Persija Jakarta ini pada musim ini cukup jelas. Mereka ingin kembali ke persaingan perebutan juara atau paling tidak berada di 3 besar tentunya. Tapi sayangnya hal itu juga tidak kunjung terwujud. Macan Kemayoran ini menemui jalan yang terjal berupa kurangnya konsistensi permainan mereka tentunya. Dan hal ini juga tentu saja menyulitkan pelatih Carlos Pena, John. Benar sekali. Jadi tidak ada kemenangan yang diraih Persija Jakarta dalam 2 laga terakhir ya. Macan Kemayoran ini menelan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang, padahal 2 laga sebelumnya mereka selalu menang dan optimis besar seperti dibangun meski akhirnya luntur. Nah, Tapi Donggu, peluang untuk bangkit terbuka lebar ya di pekan ke-16 ini. Tepatnya ketika mereka menyambut PSS Sleman di Jakarta International Stadium. Ya. Persija punya statistik apik setiap bermain di laga home. jadi dalam laga terakhir ya, 3 laga terakhir kandang Macan Kemayoran ini tidak pernah kalah, John. Benar sekali. Mereka meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan dukungan supporter jadi motivasi ekstra bagi para pemain tentunya. Tapi memang PSS Sleman ini datang dengan modal yang cukup bagus. Yap. Mereka baru saja menang 2-1 atas PSIS Semarang yang dipimpin masih oleh Yoyo Sukawi pada tanggal 17 Desember lalu. Nah, Ya, mau itu dipimpin oleh Yoyo Sukawi atau nantinya akan dipimpin oleh Pemkot ataupun dipimpin oleh Wareng. Wareng, kita nggak tahu ya prestasi apa yang akan diraih PSIS Semarang ini nantinya, atau mungkin nanti ya itulah. Tapi Persija juga punya catatan api ya. Sempet banget aku sampean, waduh. Wah, dirasanya langsung nyetrum gitu. Jadi Persija juga punya catatan api ya setiap bertemu dengan PSS Sleman dalam 4 bentrokan terakhir. Persija juga selalu meraih kemenangan juga, dan catatan yang cukup impresif juga tentunya. Persija juga mencetak 11 gol dan hanya kebobolan sebiji aja ini ya. Dan tentu saja catatan yang ingin dilanjutkan dalam laga nanti malam, peluang juga untuk mewujudkan
pasti terbuka lebar. Dan Persija juga punya bomber yang cukup ganas ini. Benar sekali. Seperti tidak ingin melepaskan peluang juga ya untuk segera nongkrong di posisi 3 besar. Jika Borneo FC gagal menang dari Persebaya, lalu Macan Kemayoran mendapatkan kemenangan tak mustahil, Rizky Ridho dan kawan-kawan menempel Persib Bandung yang setia di posisi kedua. Nah, sementara ada PSS Sleman yang masih mustahil untuk segera mendapatkan kenaikan peringkat. Benar sekali. Tapi mereka juga sangat butuh tambahan poin supaya tidak terus dihantui oleh zona degradasi tentunya. Benar sekali, Jonku. Jadi Langsung aja ini, Don. ya, ada posisi di klasemen dan head to head laga terakhir dari dua tim ya. Ya, benar. Untuk Persija Jakarta ini masih disegani ya sebagai tim yang memiliki lini serang menakutkan di Liga 1. Tapi sayangnya lini mereka belum kurang menunjukkan ketangguhan untuk bersaing di papan atas. Nah, Itu pastinya dia. Benar. orang ambek Persebaya ya begitu. Ngeong, 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 ngeong. Jadi di antara tim yang berada di posisi 7 besar ini, Persija merupakan tim dengan jumlah kebobolan terbanyak. Padahal mereka juga memiliki pemain sekelas Andre Kudela ya, dan ada, waduh, kesayangan Persebaya Surabaya tentunya di sini ada Rizky Ridho di jatuh pertahanan tentunya. Tapi untuk sementara Persija juga memilih untuk memperkuat barisan depannya. Ada Carlos Pena yang sangat mengeluhkan banyak peluang yang terbuang hingga kemenangan sulit mereka dapatkan. Benar sekali. Jadi Macan Kemayoran ini memiliki selain ada Rio Matsumura, Iya. ada juga ini ya Gustavo Almeida. Mereka asal Brasil itu sudah mencetak 8 gol di musim ini. Belum lagi ada winger asal Jepang yang juga tak kalah impresif, Rio Matsumura juga mencetak 4 gol dan 3 assist musim ini. Guys, gak usah kesuwen Jonku. Langsung aja kita lihat perkiraan pemain dan player to watch dari kedua tim, dan siapa ini yang akan menjadi pemain kunci dari kedua tim Jonku. Benar. Sekaligus menutup perjumpaan kita di segmen kedua, langsung aja kita akan memberikan waktu untuk pariwara yang akan melintas berikut ini ya, mengumpan lambung, langsung disambut lagi di segmen ketiga tentunya. Kita akan Apa? Terus apa? Terus brandnya masuk sini. Iya, itu ditunggu. Mungkin bisa ini ya. Yang penting happy mungkin. Mau suka ngerti John? Kasih paham lah. Apa musik rock? Oh ya bisa. Musik rock bisa. Apa aja lah ya. Ya. Yang penting silakan lewat. Langsung nanti kita akan kembali. Setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawabos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus.
telepon ini. Yo, kalau nggak percaya, langsung dapat telepon dari mungkin yang tadi kita senggol mungkin ya. Ada yang penting happy, Bener. ada yang mungkin yang penting apa gitu, Ya. langsung telepon. Tapi mohon maaf, kita masih siaran, nanti dulu. Benar sekali. Lobby dan upeti mungkin bisa di bawah meja mungkin ya. Jadi selain kita mengasih peluang untuk masuk ke sini, Iya. masuk ke sini, Benar. ada peluang juga ya timnas Apa Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Iya, sedikit di luar prediksi Jorgo. Benar. Jadi Indonesia ini harus menentukan langkahnya di semifinal Piala AFF ini hingga laga terakhir. Dan laga melawan Filipina di kandang sendiri tentunya dan akan dilakukan stadion di Manahan Solo pada Sabtu malam besok. Jadi penentu lolos atau tidaknya tim asuhan Sintayong ini Jorgo. Ya semoga aja laga itu ubahnya duel hidup mati bagi Indonesia ya, Ya. Filipina. Dalam laga pamungkas grup B Piala AFF 2024, ASEAN Cup 2024, kedua tim memang masih berpeluang meraih tiket lolos ke semifinal. Tapi setidaknya saat ini ada 4 tim yang berpeluang lolos ke semifinal. Mereka adalah Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Bisa dikatakan belum ada yang memastikan lolos, lalu kecuali Laos yang sudah menyelesaikan seluruh laga di grup B. 4 tim itu masih sama besar peluang untuk ke semifinal. Nah, mungkin sedikit lucu ya ketika kita membahas di AFF kali ini. Kita melihat ini adalah tim asuhan dari Sintayong. Benar. Saya masih kadang itu berpikir apakah ini benar Sintayong Ya. atau ini adalah Bung Toel yang semuanya kental lokal. Ya. Ya. Jadi kayak seperti kembali ke style pabrik gitu loh. Itu ya apa namanya? Gizi gula ya. Nah, itu loh kadang-kadang itu juga, waduh, ini bener ini Sintayong atau aduh Bung Toel gitu. Nah, ini itu dia mungkin skemanya siapa sih ini? Jadi mungkin untuk Indonesia saat ini berada di urutan 4 besar. Iya, bener. Jadi selisih 1 poin dari Filipina juga yang berada di urutan keempat. Ya. Jadi Indonesia punya peluang juga ya. Vietnam berada di urutan teratas dengan mengantongi 7 poin, peluangnya paling terbuka untuk ke semifinal. Akan tetapi nih Jonku ya, menang melawan Filipina Ya. itu tidak cukup untuk membuat Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Nah, Ada beberapa skenario yang harus bisa menjegal langkah tim nasional Indonesia. Untuk saat ini ya, Untuk saat ini. Myanmar yang menempati urutan ketiga memiliki poin yang sama dengan Indonesia. Ya. Dan ini bisa menjadi sandungan bagi skuad Garuda. ya. Meski anak asuh Sintayong ini lebih unggul secara head to head dari Myanmar. Ya, saya harap untuk sandungannya ini jangan yang menyandung adalah keluarga sendiri. Benar. Yaitu Bung Toel tentunya. Ya. Jangan sampai nih, Bung. Mohon maaf nih, Bung. Jadi kita melihat ini, Ya, ayo Bung, jangan prenges-prenges saja Bung. Ya. Tolonglah kasih input yang terbaik. benar. Jangan di sana begini, di situ begini. Nah. Ya, karena regulasi dari sistem format kompetisi menjadi acuan perhitungan lolos atau tidaknya Indonesia ke semifinal tentunya. Indonesia bisa gagal lolos meski menang dari Filipina jika Myanmar menang saat melawan Vietnam. Kan bahaya. Benar sekali Johnku. Jadi Myanmar menang saat melawan Vietnam juga dengan begitu poin Myanmar dan Indonesia akan berakhir sama dengan 7 poin. Ya. Jika poin sama, penentuan tim lolos semifinal Piala AFF 2024 bakal dihitung lewat head to head. Ya. Secara head to head, situasi 3 tim Indonesia, Vietnam, dan Filipina akan berimbang. Indonesia kalah dari Vietnam, kemudian Myanmar kalah dari skuad Garuda. Ya. Vietnam imbang dengan Myanmar. Jadi seperti lingkaran setan. Mau maju gak bisa, mau mundur juga gak bisa. Benar, Tapi benar. tengah-tengah. Jadi hal tersebut benar-benar terjadi. Penghitungan akan dilanjutkan dengan selisih gol juga ya. Andai Myanmar menang dengan selisih 1 gol dan Vietnam tetap mencetak gol, contoh seperti skor 1-2, Ya. 2-3 dan seterusnya, maka Indonesia dipastikan tersingkir. Nah, itu bahayanya. Jadi penyebabnya ini Indonesia akan kalah secara produktivitas gol. Benar.
sekalipun Indonesia berhasil menang dari Filipina saat melawan Myanmar, pasukan Sintayong ini hanya menang 1-0 Jonku. Sementara melawan Vietnam, Indonesia kalah 0-1. Dengan begitu produktivitas gol Indonesia menjadi 0 saat duel lawan Myanmar dan Vietnam Jonku. Jadi syarat untuk lolos secara mutlak adalah Indonesia menang dengan skor yang besar atas Filipina besok. Ditambah lagi Myanmar gagal menang atas Vietnam, itu wajib, harus seperti itu. Harus kalah. Ya harus kalah ya. Untuk Myanmar ya. Myanmar. Bukan kita. Benar. Jadi tim nasional Indonesia ini harus berharap kita menang atau minimal bermain imbang saat melawan Myanmar. Ya. Ayolah. Kita langsung melihat aja klasmen, jadwal dan sisa ya. Benar. Gimana ini? Jangan nurutin ini terus lah, ya. Siapa? Well. Ya apa sih, well? Aduh. Tapi untuk tim nasional Indonesia ini menjalani 3 pertandingan ya di fase grup B Piala AFF 2024 dengan tertatih-tatih. Ya. Setelah menang 1-0 atas Myanmar pada laga pembuka fase grup, tim nasional Indonesia belum pernah menangani lagi dalam 2 pertandingan berikutnya. Indonesia hanya bisa bermain seri 3 sama saat menyambut Laos di tanggal 12 Desember kemarin dan kalah 0-1 oleh tuan rumah Vietnam tanggal 15 Desember kemarin. Nah, wis, gak usah diperpanjang karena waktu kita sudah sangat-sangat mepet ya. Nah. Langsung aja kita melihat susunan pemain dan player to watch. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kita cuman manusia biasa bukan nabi boy. Jadi tetap aja langsung tetap stay tune dan tetap happy tentunya. Benar, dan doakan kita juga Ya. ya kan untuk selalu baik-baik saja. Dan ini sih paling penting kan. Ya, saya pengen salam-salam langsung aja. Yuk, kita bukan nabi boy. Meskipun salam-salam kita juga menerima, yuk langsung produk taruh sini. Yuk Nah. masuk semua. Nah, nggak apa-apa kok Jenggu, nggak usah malu-malu, langsung aja DM, WA atau langsung aja telepon gitu loh. Halo Bro. Halo, ojo diangkat. Halo Bray, adakah? Oke tentu, jangan lupa saksikan Warung Bola setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu hanya di channel kesayangan kalian. Jabos TV. Kami Mafia Selalu pamit undur diri. Tetap menyala, jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung persepak bola Indonesia. Salam olahraga, salam Kebahayatan. sampai gak ada duit.